Jemaah haji Indonesia kini tidak hanya bisa mendapatkan air Zam-Zam di area Masjidil Haram Mekah, tetapi juga bisa mendapatkannya di dalam Masjid Nabawi Madinah. Para jemaah haji juga diperkenankan untuk membawa pulang air Zam-Zam yang disediakan di area Masjid Nabawi tersebut. Air Zam-Zam diyakini umat Islam dapat membawa keberkahan bagi yang mengkonsumsinya. Karenanya jamaah Indonesia yang pergi ke Tanah Suci selalu berburu untuk mendapatkannya. Di Masjidil Haram, Mekah, air Zam-Zam bisa ditemukan di banyak tempat. Mulai dari area sebelum masjid, di dalam area masjid juga di dekat tempat melaksanakan sa'i. Lalu, bagaimana saat jemaah berada di Madinah yang lokasinya berjarak sekitar 6 jam dari Mekah? Ternyata di Masjid Nabawi Madinah juga terdapat air Zam-Zam. Memang berbeda dengan di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi Madinah, air Zam-Zam hanya ada di dalam masjid dan ditempatkan di dalam drum plastik berukuran besar berwarna coklat. Air Zam-Zam itu kata Rasulullah itu ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat apa kita meminumnya. Ya, mesti Rasulullah SAW membiasakan membawa air Zam-Zam untuk perbekalan, termasuk sahabat. Ya, sebab air Zam-Zam itu mengandung makanan dan minuman, bukan hanya minuman saja, makanan. Ya, dan secara ilmiah pun terbukti bahwa air yang paling bagus itu salah satunya adalah air Zam-Zam. Hasil penelitian salah satu peneliti Jepang itu. Selain mengkonsumsinya langsung di lokasi, para jemaah juga diperkenankan membawa pulang air Zam-Zam tersebut sepuasnya, tanpa batasan. Karena saat drum plastik kosong akan segera digantikan dengan drum yang telah terisi penuh. Pemirsa, sedikitnya 1.715 hewan kurban di Kota Depok telah divaksin untuk melindungi hewan ternak dari wabah penyakit mulut dan kuku. Pemerintah juga telah menyiapkan tim kesehatan hewan yang akan mengecek satu persatu tempat penjualan hewan kurban. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota terus melakukan vaksinasi pada hewan ternak. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hewan ternak dari virus penyakit mulut dan kuku maupun lumpy skin disease yang saat tengah merebak. Sedikitnya 1.715 hewan kurban di Kota Depok telah divaksin virus penyakit mulut dan kuku. Pemerintah juga telah menyiapkan tim kesehatan hewan yang akan mengecek satu persatu tempat penjualan hewan kurban. Yang sekarang di sini di display kami ini cuma ada sekitar 300 ekor yang satu sini karena sesuai dengan kapasitas tempat. Oke, iya. Pak, terkait dengan adanya penyakit PMK ini nih Pak, apakah seluruh sapi di sini sudah divaksin Pak? Sekarang ya sudah ya, sebelum diberangkatkan itu ke sini ya, atau dari daerah asalnya mana? Dari Bali itu pasti sudah vaksin di Bali ya. Dari NTT itu pasti sudah vaksin, dari Jawa itu pasti sudah divaksin. Semua saya rasa ini sudah divaksin sapi ya. Ada tambahan vaksin yaitu tentang kulit yang sekarang ini baru muncul ya. Untuk kita yang namanya LSD itu pasti. Salah satunya Mall Hewan Kurban Haji Doni yang seluruh hewan kurbannya telah divaksinasi. Salah satu penyakit yang sering terjadi pada hewan kurban adalah flu. Hal ini disebabkan karena cuaca di perjalanan yang tidak menentu dari tempat asal peternakan menuju ke titik penjualan hewan kurban. Dalam mencegah masuknya virus, para peternak diimbau untuk segera melapor ke pemerintah kota jika menemukan kasus penyakit mulut dan kuku maupun lumpy skin disease pada hewan. Hal ini agar wabah yang merugikan peternak dan konsumen tidak menyebar luas. Fani Agnia Yudis Aldani, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat.